Halo halo Taurus, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini aku akan menemani dengan general reading bulan September untuk Sun, Moon, Rising, Venus, Mars. Dan seperti biasa ini akan menarik banyak energi. Silahkan bagi yang resonate, mungkin sebagian resonate gitu ya. Like and subscribe dan kamu juga bisa menyimak tema-tema lainnya. Aku buatkan reguler ya seperti ini. Bacaan bulanan per zodiak atau juga ada tema lainnya seperti percintaan secara umum atau keuangan. Dan kali ini untuk mini reading. Aku akan coba tarik per minggu bulan September untuk Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Taurus. Oke, aku perlu satu kartu lagi. Nice. Oke, Taurus. Secara keseluruhan ya, overall aku merasakan energinya ini cukup bagus ya. Mungkin hanya di awal aja gitu ya, ada kecemasan, tapi itu hanya sebagian kecil. Terkait emosi gitu ya. Jadi kalau kamu berhasil mengelola emosi, maka segala sesuatunya tidak perlu dikhawatirkan. Itu hanya di awal-awal gitu ya. Mungkin terkait karir kamu atau juga percintaan gitu ya. Aku juga melihat ada energi cinta. Kita bahas satu persatu ya untuk Taurus. Di minggu pertama ya, terkait kecemasan, ini mungkin ada kaitannya dengan kabar yang datang. Kalau di pekerjaan gitu ya, mungkin kamu harus berhati-hati dalam menerima informasi ataupun menyebar informasi. Artinya komunikasi ini memegang peranan penting. Hati-hati dalam berkomunikasi dan juga melakukan exchanging information gitu ya, bertukar informasi. Seperti ada kabar gitu ya. Tapi sebenarnya kabar itu nggak jelek-jelek amat. Mungkin tidak baik ya, maksudnya bukan kabar yang baik, tapi bukan kabar yang jelek juga gitu. Hanya saja di sini warningnya kamu harus berhati-hati. Nah, kalau di percintaan aku melihatnya agak beda nih ya. Jadi ada Taurus di awal minggu yang akan dating atau bertemu seseorang, mungkin orang yang kamu taksir, atau kamu baru pertama kali bertemu lalu naksir gitu ya. Ada kemungkinan di minggu pertama kamu itu melakukan pertemuan juga. Intinya yang paling digarisbawahi gitu ya, yang paling penting adalah masalah komunikasi. Jadi yang pertama, berhati-hati dalam berkomunikasi. Yang kedua, kalau kamu ingin dating, ini cocok ya. Jadi di minggu pertama kamu janjian gitu ya, atau kamu meet up, itu oke, asalkan kamu sudah mempersiapkan dengan baik dan berhati-hati dalam berkomunikasi. Jadi jangan terlalu banyak sharing dan juga hindari kata-kata atau kesan yang ingin tahu terlalu dini ataupun menyinggung gitu ya. Nah, beranjak ke minggu kedua, aku melihatnya kalau yang di minggu pertama itu ketemu dengan gebetan atau berkenalan dengan seseorang, ada kemungkinan kamu akan merasakan gitu ya, deg-degan, ada mulai rasa suka gitu ya, rasa kangen. Intinya tuh yang di minggu pertama casual, masih santai, masih ngobrol-ngobrol, minggu kedua mungkin kamu itu sudah pakai perasaan. Ini terkait percintaan cukup kuat ya di minggu kedua. Bagi yang sudah berpasangan juga harus berhati-hati dengan emosi. Lebih baik gitu ya, kalau kelihatannya ya komunikasinya kurang oke, nah melipir aja, ditunda. Kalau perlu komunikasinya dilakukan banyak di malam hari. Dan kalau bisa tuh sambil jalan-jalan gitu ya, mencari angin, dilakukan di tempat yang tenang gitu.
Jadi kalau kamu itu sedang punya masalah dengan pasangan, hindari untuk terlalu banyak gitu ya, berargumen atau juga melakukan hal-hal yang menguras emosi kayak gitu ya. Jadi emosi ini sangat digarisbawahi di minggu kedua. Minggu kedua warningnya atau sarannya adalah jaga emosi. Kecuali yang tadi baru naksir-naksir gitu ya. Nah itu sebenarnya sinyal positif. Tapi tetap saja ya kamu perlu mengelola emosi supaya nggak terlalu berlebihan. Karena ini kan baru tahap awal. Kamu baru mengenal orang itu. Kemudian ke minggu ketiga, ini ada kaitannya dengan karir ya, atau kalau bukan karir ini terkait dengan orang rumah, orang tua gitu ya. Mungkin kamu perlu fokus, kalau kamu rumahnya terpisah gitu ya, tinggal jauh dari orang tua, sebaiknya kamu berkunjung ke orang tua. Atau kalau belum bisa berkunjung, kamu harus intens ya memperhatikan orang tua di sini. Kalau di pekerjaan juga sama, kamu harus fokus ke pekerjaan. Mungkin di minggu pertama dan kedua kamu itu fokus ke percintaan, maka di minggu ketiga kamu switch, fokus ke karir atau usaha kamu. Ini juga kemungkinan ada kaitannya orang yang kamu taksir itu lebih tua atau lebih wise. Secara umur mungkin nggak terlalu tua, tapi dia itu jauh di atas kamu, kedewasaannya, pengalamannya gitu ya. Jadi kelihatannya ini adalah sinyal untuk go ahead. Jadi bagus gitu ya. Dia adalah salah satu nominasi untuk calon jodoh yang bagus. Di pekerjaan juga gitu, kalau misalkan kamu itu mendapatkan panggilan interview atau diterima bekerja, kelihatannya perusahaan yang ini bagus. Atau usaha yang kamu mulai ini bagus. Intinya di bulan September ini, mulai minggu kedua sampai akhir untuk Taurus kelihatannya membaik. Apa yang kamu lakukan dari minggu pertama, kemudian berlanjut ke minggu kedua. Nah di minggu ketiga itu kamu akan seperti sudah tahu selahnya. Kelihatannya akan bisa memaintain ya, akan bisa konsisten. Kemudian ya itu akan menghasilkan sesuatu. Mulai terlihat kembang-kembangnya di minggu ketiga. Terkait orang yang lebih tua juga aku merasakan dua hal ya. Yang pertama, kalau misalkan ini terkait orang tua atau atasan, kamu perlu berhati-hati. Karena mungkin di minggu ketiga ini mereka sedang emosional, atau kamunya yang emosional, hindari konflik gitu ya. Jadi itu untuk yang orang tua atau orang yang lebih senior. Tapi kalau untuk percintaan, aku melihatnya ini adalah sinyal positif ya. Mungkin di minggu kedua kamu yang mulai berusaha menyelesaikan masalah itu tadi ya, yang aku sarankan untuk sambil cari angin, terus ngobrolnya itu di malam hari. Di minggu ketiga itu mulai kelihatan hasilnya, atau komunikasinya itu akan berjalan dengan lancar dan berkesinambungan. Nggak cuma berhenti di minggu kedua aja gitu ya. Kemudian masalahnya juga akan bisa terselesaikan, hubungannya akan membaik gitu ya, yang mungkin tadinya udah mau putus, akhirnya menemukan titik terang, oh ternyata kita ini masih bisa jalan terus gitu ya. Dan di minggu keempat atau minggu terakhir, ini bagus ya, ini seperti salah satu zodiak, aku lupa apa. Kamu akan mendapatkan kejutan atau bonus atau hadiah gitu ya. Bisa berupa materi atau non materi. Jadi akan ada kebahagiaan atau akan ada yang datang. Bisa jadi orang lama, teman lama, atau juga kerabat yang udah lama gak ketemu. Dan itu akan membawa kabar baik. Mungkin meluruskan dari kabar yang di minggu pertama gitu ya. Jadi kalau di minggu pertama ada kecemasan atas suatu kabar, nah kamu akan bisa memahami di akhir bulan, oh ternyata ini tuh gak sejelek yang aku bayangkan gitu ya. Intinya sih ini membaik gitu ya. Di bulan September ini Taurus bisa cukup bernapas lega kalau misalnya di awal bulan atau di bulan sebelumnya itu punya masalah. Masalahnya akan membaik gitu ya, atau akan terselesaikan.
buat kamu-kamu yang sedang mengharapkan sesuatu gitu ya. Banyak-banyak berdoa, terutama di malam hari. Dan intinya tuh, mintalah apa yang kamu butuhkan, yang kamu perlukan. Kemungkinan akan bisa terwujud gitu ya. Di bulan September ini ada energi positif yang perlu kamu tarik, yang perlu kamu wujudkan. Di sini ada buket, ini adalah sesuatu yang membahagiakan, kayak gitu. Oke, sekarang kita tarik Oracle Advice. Ada pesan atau clue atau saran untuk Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus, Mars di bulan September. Oke, ada 2. Your commitment is being tested. Balance spirituality and practicality. Ya, ini mungkin yang terkait di awal minggu gitu ya, yang ada masalah, lalu kamu berusaha membicarakan dengan pasangan, atau dengan rekan kerja, atasan, orang tua, siapapun gitu ya. Sebenarnya itu hanya ujian. Jadi makanya di sini akan ada seperti sesuatu yang terselesaikan dengan baik gitu ya. Kuncinya ini ya, tadi juga banyak berdoa. Selain berdoa juga kamu mengusahakan dengan cara yang tadi gitu ya, komunikasi. Dan usahakan komunikasinya itu dilakukan heart to heart. Jadi dari hati ke hati. Jangan mengedepankan ego gitu ya. Karena di sini ada kartu lili, artinya hubungan ini kan sayang gitu ya. Kalau misalkan selesai begitu saja hanya karena ego. Oke, so suaraku sudah mulai habis dan aku rasa ini yang perlu aku sampaikan untuk Taurus. Semoga ini membantu. Sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.